Baik, kita kembali kepada dasar ilmu. Fungsi ilmu ada 4. Nah, ini rumus agar kita pahami. Pertama, ilmu fungsinya adalah litabayun, harus mampu dijelaskan. Niat itu kan harus mampu dijelaskan. Jadi niat itu ada orang mengatakan niat, padahal bukan niat. Itu ada 4 grade dia. Orang menganggap niat, padahal yang benar niat 1. Orang dari rumah menuju masjid, apa namanya? Itu bukan niat, itu namanya azman, cita-cita. Lalu ketika tiba, kita sudah takbir, Allahu Akbar, apa namanya? Itu khawatir, goresan hati. Ada grade ketiga, dia menggunakan Allahu Akbar, antara A ngambar seimbang, memberi makna Allahu Akbar. Itu bukan niat, itu namanya kalamun nafsi. Niat apa itu niat? Kasdu syai'in muhtarinan bifi'li, menyatakan sesuatu lalu menyertai dengan aplikasinya, dengan perbuatan, dia lengket seketika. Maka di dalam penjelasan dijelaskan ibarat orang bertanya, Bapak tinggal di mana? Tengku tinggal di mana? Oh, lon tinggal di Lamujung. Buka. Menya orang mufhum tinggal Lamujung, 3 gepet dia haju Lamujung, dia masjid, dia kedai, dia awak muka pulsa, dia awak muka bu. Nyan ke keun kasat darat lain. Tapi bagi orang yang ban gedua, hana payah gebayang le. Nyo gebalap-balap le. Nyo ino ponsel, ino rumah kula, ino temajidnya dengan hipegot, hoke. Jadi trip menyamanan kan salah orang pegah tripnya, kanannya baru. Bukan ilmu yang salah. Kalau begitu semua itu ada grid. Kita banding di dalam dunia latihan agar kita tidak menyalahkan ilmu. Jika kita belum mampu, itu masalah yang lain. Ada orang menembak payah hike le. Tung. Nah, kita ambil grid yang tertinggi. Dia tidak melihat penambak je tung tembak. Melikut je tembak. Kenapa dia bisa? Itu namanya riyadun nafsi, karena latihan. Lalu tiap hari kita melatih sehari semalam 5 kali Allahu Akbar. Masa ada matang ragu? Berarti kita belum mampu mengaplikasikan, belum mampu kita actionkan apa yang definisi kasdu syai'in muhtarinan bi fi'li. Kita belum mampu. Cuma nanti apakah mereka salah? Itu lain masalah. Bagi yang belum mampu dimaafkan, iya. Bagi yang sudah mampu, inilah grade yang tertinggi buat dia. Jadi tidak saling menyalahkan. Yang mampu grade ini silakan. Nyo baru SMA kira-kira. Nyo ke perguruan tinggi kan beda grade-nya. Tidak boleh orang SMA menyalahkan pelajaran perguruan tinggi. Juga orang perguruan tinggi tidak boleh menghina orang SMA, karena dia itulah kemampuannya. Tapi kalau ditanya fungsi ilmu, memang begitu. Yang namanya sesuatu ilmu baru disebut ilmu, harus mampu kita jelaskan. Maka ulama nanti boleh baca satu kitab setebal ini ada. Nama kitab Kashful Kiram fi Bayani Takhbiratul Ihram. Satu kitab khusus bicara tentang bab niat. Sabuh kitab tentang niat. Nah, jadi ada ulama menjelaskan. Cuma bagi kita belum mampu, itu lain masalah. Nah, kalau kita bandingkan penambak jitu, ke legok heran ni. Kiba ni timbak le, hanai kalan je tim kenang ngau reung. Jawabannya latihan kan? Latihan. Apakah kita tidak latih? Apa mungkin dia bisa menembak ipit macam mi putar budi cok bagi pung dekat kena. Apa mungkin tanpa latihan? Dia ke le reung hana merno. Hana mungkin ilung hak kukik hang kenang bakeun. Kukik tapi hang kenang. Matanya. Tapi fakta ada kan? Bagaimana grid awam, grid khawas, grid khawasil khawas dalam ibadah. Abid, maka beda dia. Abid, abidin, alimin, kan beda dia. Itu memang sudah sunatullah. Cuman bagi kita yang mampu seperti Allahu Akbar, aku menurutnya nyoh naik lah. Naik lah. Kata hati kan, mah naik lah. Menan menteu. Hana putusahan. Aku naik lah. Mami yang perlaik lah. Wajib. InsyaAllah bisa.
Cuman waktu pun ni peragu tu. Allah Allah. Karena dia belum latihannya belum tingkat orang wirid hanaduk lah istilah ni. Dalam sufi naduk. Contoh mesti dalam sufi. Ladu murung ati meratib afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Pahipit mata. Ladu orang gepit mata si ingat ke la ilaha illallah gula hana mupok belum. Padahal sama la ilaha illallah. Kenapa dalam dunia hatinya berbeda? Itulah amaliyah namanya. Karena fungsi zikir bukan hanya kalimat la ilaha, tapi bagaimana amalan kitanya banyak enggak dosa. Ada pengaruh dia. Jadi dalam urangnya kan dalam HP ataupun benda elektronik, elemen-elemen yang ada di dalam benda elektronik itu semua itu urat-uratnya kawat-kawat itu ada hubungan. Maka fikrek kawat tepelahnya terjadi error dia. Menancit dalam ibadatnya. Nah hubungan kita dengan dosa. Bahkan salat nang khusyuk dosa. Kan bang kata pai rukul heblah khusyuk salat han. Bagaimana rezeki? Bagaimana dosa? Bagaimana pemahaman? Makanya dalam salat khusyuk kan dua secara umum. Pertama perkara eksternal, masalah luar. Kedua masalah internal, masalah dalam. Eksternal ni banyak masalah. Rezeki yang kita makan, pendapatan yang kita dapati. Menyo tanya pajuh peng hari menju bahasa katanya hana pu cerita hang kucung semayang. Yang kerja Al-Quran tu menjamin urangnya kucung semayang, kulu washrabu minat taib halalan taiba. Maka apa tugas orang syik ke keluarga? Memberikan rezeki yang halal. Pakan anak batu, masalah rezeki. Cinging dalam dunia pendidikan. Wate ya gak jo anu badaya apakah hai dong. Dia periksa punya periksa. Nah masalah cuman hanjit dah pegah tak kaya apa benar. Hai dong alasan mau kode pegah. Bu padahal kan yan sumber tu je. Mereka kena wirid tu je. Hai dong. Maka nak orang ngatin yang dah. Ini masalah cint dalam dunia psikologi. Cuma nak gaya bamuno atanya hanjit tak expose, hanjit tak justifikasi kan, hanjit tak kun kego bahasa lain. Jadi menyamanan persoalan penjelasan ya itu sisi ilmu. Tapi kita jangan jangan khawatir, jangan gundah. Tapi bagi kita yang grade di bawahnya silakan salat sah. Karena grade-nya beda-beda. Agar orang meratib mano. Ingin ngebaca lah, man dah watih hana ku cuma baik gemeratib aja pahala kun kana. Cuman pahala ku cuma beda. Orang meratib bawa haji pahala. Pahala lisannya pasti. Kenapa? Dasar hadis manja bil hasanah falahu asyara amsalihah. Bagaimana pahala khusyuk? Beda lagi. Lado murung gemeratib fokus kan. Punya bahasa orang pun konsentrasinya terfokus kan. Nah orang meratib tinggal ketempe bahan. Dengan tak meratib, dengan ada kredit dan dengan tu, maka enggak beda. Tapi la ilaha Allah tidak tak baca. Tapi tinggal ke kredit, tinggal masalah, tinggal hutang dengan terbaik. Jadi beda dia. Kalau begitu ada yang la ilaha illallah sama takun nilainya beda. Orang yang khusyuk mengamai makna berarti pahala tambah 10. Bagi orang yang membaca la ilaha illallah saja dia tidak khusyuk berarti pahala 10 terhana. Jadi beda. Benda ke? Oh Allah long karena nak khusyuk baik dah baca. Menang jen. Jadi agak apa mana? Oh haik dalam gridnya pubo je BBE lah. Nama salah je. Allah itu kan Maha tahu, Allah Maha pengampun. Tugas kita kan berusaha. Bukan step by step. Qalilan sara jabalan. Tugas kita becu-becu berusaha. Dalam bahasa syariat disebut tadarus, bertahap dia. Enggak mungkin terus menerus. Hana mungkin 3 klip naju hana je. Pakan dalam suluk, yang hubungan dengan suluk. Dalam suluknya hanjek pajuh hungkut. Hanjek pajuh benda yang mendarah kan? Hungkut hiya. Apa pakan hanjeknya? Karena hanjek pegah haba. Nyan mandum kan gena pantang, teruk kena belajar pantang lah bahasa lain. Monya hana faedah selain mengingat ke Allah faedah baik pegah apa? Iem apa? Gena pernah tanya. Olehnya makanan yang
bergizi berdarahnya najis, bek yang haram dapat juhubuhan simbol ji. Yang kedua, makanan berdarah itu nafsu. Makanya orang yang tega apa juh ya tega nafsu. Sedangkan tajak wirid kenan ta ibadat tapoh nafsu. Tapa juh lom ke tiap ipat taboh tujuan tapoh nyepat tapoh hang ketemu nyen lagi orang patau olahraga hai dang tapoh tahu iya be ju. Jadi semua itu ada landasan di dalam ilmu. Jadi secara penjelasannya, cuman grade mana ya baru entry. Yang grade-nya silakan. Penting tu tak mato. Baik mandum fajiru support lah. Menyamandum lagak fajiru support hana tahu mato carry. Pakai ji mato cit ji lah. Jadi menyata preh mato baru mandum kakak hana urung mato second. Jadi artinya dalam ibadat UBB mampu. Kan ada hadis kan, ibadat kan menurut kemampuan. Cuman dalam ibadat berikutnya fastabiqul khairat ada ayat. Gayo berlomba, ada naik kelas. Menyalun perle grade-nya tinggi ya harus kita lalui. Tapi baik kitanya kecewa karena tidak mampu merebut grade. Nah, karena grade beda.